Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang kita maklumi, ketika Nabi SAW sebutkan tempat yang terbaik dan tempat yang terburuk, Nabi menjelaskan tempat terbaik adalah masajiduha, masjid-masjidnya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat terburuknya adalah pasar dari pasar-pasar yang ada. Oleh karena itu, beda seorang masuk pasar dan masuk masjid. Beda yang dibaca. Beda yang dibaca. Maka satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih untuk masuk ke tempat terbaik. Duduk di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang juga antara maghrib dan isya, kalau kita duduk tanpa belajar pun, tanpa bermajelis ilmu, hanya dengan niat untuk menunggu sholat isya, itu pahalanya besar. Kalau kita duduk antara maghrib isya, niatnya cuman ingin menunggu sholat isya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fis shalah. Seorang yang seperti itu, dia pahalanya sama dengan orang yang sedang sholat. Itu kalau kita hanya duduk menunggu sholat isya saja. Bagaimana lagi kalau kita duduk sambil menunggu sholat isya, kita bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Mendengarkan dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai warisan yang diwariskan kepada kita umat Islam. Nabi telah meninggal sudah 15 abad yang lalu. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena sekarang tahun 1442 Hijriah. Kita sekarang ini lagi berada di abad ke-15. Karena satu abad itu 100 tahun. 100 tahun. Sudah ya 1400. Sekarang kita di tahun ke-42 berarti. Yang mana penanggalan ini mulai dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu mulai penanggalannya. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Di Makkah belum berdakwah. Ya. Mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian belum berhijrah. Disitulah di awal penanggalan Islam. Jadi dari hijrah Nabi sampai sekarang ini sudah 1442 Hijriah. Kita sudah jauh dari masa Nabi SAW.
Kalau ingin mencari warisan Nabi SAW secara harta, kita tidak bisa dapat. Dan memang Nabi SAW tidak mewariskan kepada umat Islam harta. Nabi SAW telah menegaskan, Inna ma'syarul anbiya lam nurid. Kami sekalian para nabi itu tidak mewarisi harta. Tidak mewarisi harta. Jadi kalau kita ingin mencarinya, tidak akan ada yang bisa kita dapatkan. Yang mereka wariskan kepada kita, yang bisa kita ambil, sebagaimana orang-orang terdahulu mengambilnya, adalah ilmu. Adalah ilmu. Al-Quran yang beliau tinggalkan kepada kita. Hadis yang beliau sisakan untuk kita. Yang mana dua ini, kalau kita berpegang dengannya, kita tidak akan sesat selama-lamanya dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelahku. Selama-lamanya. Kalau kita berpegang dengan dua yang tinggal kalau Nabi SAW ini, maka Nabi jamin kita tidak akan sesat selama-lamanya. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Apa itu? Kata Nabi, kitab Allah wa sunnati. Yang saya tinggalkan kepada kalian adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, dalam kehidupan dunia ini, wajib kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada keselamatan kecuali dengan hal itu. Siapa saja di antara kita yang ingin selamat di dalam kehidupan dunia ini, laki-laki dan perempuan, ikhwan ataupun akhwat, apakah anak muda atau orang tuanya, itu sama dalam hal ini. Kalau kita ingin selamat dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan cobaan dan ujian, maka jalan keluarnya adalah kita berpegang dengan apa yang Nabi SAW tinggalkan untuk kita, umat Islam. Al-Quran dan sunnah. Secara khusus sunnah. Karena Al-Quran, orang semuanya mengaku berpegang dengan Quran. Tapi sunnah, berpegang dengan sunnah, itu susah. Makanya Nabi mengkhususkan wasiatnya. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya para khalifah yang diberikan hidayah setelahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Karena perkara baru ini akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita akan jauh dari Nabi SAW nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Makanya kita selalu ingatkan, apalagi kita sekarang ini sudah jauh masanya dari Nabi SAW, untuk tetap semangat belajar. Tetap semangat bermajelis ilmu. Bagaimanapun kesibukan yang kita hadapi di kehidupan dunia ini, jangan pernah kita bosan atau turun semangat dari bermajelis ilmu. Sebagaimana kita bangun sebelum subuh karena mau persiapkan dagangan di pasar, maka seperti itulah harus kita bangun untuk pergi ta'lim. Harus kita persiapkan sebelum waktu ke sana, harus sama semangatnya. Paling tidak sama, walaupun tidak boleh sebenarnya sama. Antara semangat terhadap dunia dan semangat terhadap akhirat. Tapi kalau antum tidak bisa lakukan, paling tidak samalah. Sebagaimana kita semangat untuk persiapkan dagangan kita yang ingin kita jual di pasar, kita rela begadang, rela kita panas, rela kita desa-desakan karenanya, maka seharusnya untuk akhirat juga harus seperti itu. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba dunia, tidak menjadi hamba-hamba akhirat, tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan sesedih dan sesusah apapun antum di kehidupan dunia ini, antum datangi masjid, bertemu dengan ikhwan, akhwat bertemu dengan akhwat, kan itu menghilangkan kesusahan. Sebagian salaf berkata bahwa liqaul ikhwan itu akan yazulul ahzan. Berjumpa dengan kawan, ikhwan, sama-sama pengajian, itu akan menghilangkan kesedihan. Akan menghilangkan kesedihan. Makanya walaupun kita susah di rumah, banyak masalah, kalau sudah di masjid taklim, hilang seketika kesusahan itu. Karena inilah kebahagiaan seorang muslim, bermajelis, hidup tenang dengan Al-Quran dan Sunnah. Di malam hari ini tentunya kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di sekarang ini adalah majelis ke-21 di tempat kita ini dalam mengkaji kitab Bulughul Maram ini. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masuk di bab baru setelah selesai dari pembahasan sebelumnya, sifat wudu. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berwudu. Sekarang kita masuk di bab mengusap di atas kedua sepatu. Kata beliau rahimahullah, babul mashi alal khuffain. Bab mengusap di atas kedua sepatu. Atau nanti yang menggantikan sepatu, kaos kaki, atau semisalnya dari yang orang pakai di kakinya. Bab ini adalah bab yang sangat penting, mengusap di atas sepatu. Kenapa bab ini jadi penting? Pertama, ini adalah rukhsah, keringanan dalam syariat kita. Keringanan di dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang, cinta kalau kita mengambil keringanan kalau Allah kasih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, demikian pula Imam Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kalau keringanan itu dilakukan oleh hamba. Misalnya kita safar, Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk kita jamak qasar. Allah senang kalau kita ambil. Walaupun kadang sebagian kita safar misalnya dari Makassar ke Jakarta, masjid adzan, kita bisa sholat 5 waktu seperti biasa kita di Makassar. Tapi Allah cinta kalau kita ambil keringanan itu. Yaitu kita sholat apa? Jamak qasar. Sama dengan ini. Pada dasarnya, di dalam berwudu, rukun wudu, cuci kaki. Rukun dalam wudu. Tidak sah wudu tanpa mencuci kaki. Tapi kalau kita sedang pakai sepatu atau kaos kaki, maka kita dibolehkan untuk mengusap di atasnya. Tentunya dengan syarat nanti, akan kita jelaskan nanti. Apa syarat bolehnya mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Kita akan jelaskan nanti. Yang jelas, ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kalau kita melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala senang kalau kita melakukannya. Kalau kita melakukannya. Iya. Walaupun ini, saya mau yang berat saja. Yang mencuci. Kalau usap terlalu ringan bagi saya. Tidak. Perkara itu, Allah cinta, itu bukan dilihat dari beratnya. Tapi kita mau nggak melakukannya. Coba kita perhatikan, ada seorang di masa Nabi SAW. Kalau dia sholat, dia selalu tutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Surat Qul Huwallahu Ahad. Itu surat kalau dibaca pendek sekali. Sholatnya. Selalu seperti itu dia baca. Nabi SAW suruh salah seorang sahabat untuk bertanya. Kenapa dia lakukan itu? Dia bilang, saya suka.
membacanya karena di dalamnya terdapat pengagungan dan pembesaran kepada Allah. Di dalamnya terdapat pengagungan dan pembesaran kepada Allah. Di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu. Allahus Samad di ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu apapun, tapi makhluklah yang butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ini orang ini suka untuk membaca itu. Ketika disampaikan kepada Nabi, padahal ringan sekali. Orang sholat pakai surah Al-Ikhlas, itu pendek sekali. Disampaikan kepada Nabi SAW sebab dia melakukannya. Padahal ringan. Hal itu dilakukan. Kata Nabi SAW ketika mendengarkan alasannya, kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Bayangkan, amalan ringan, tapi karena seorang melakukan karena niatnya karena Allah, melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu jadi sebab datang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sama dengan ini perkara. Kadang sebagian kita berpikir, sucilah lebih sempurna daripada usap. Tapi ini keringanan. Kalau kita lakukan karena itu adalah sunnah Nabi kita SAW, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perkara syariat itu, walaupun ringan, itu tidak boleh kita sepelekan. Tidak boleh kita hinakan. Ini terkait dengan hal ini, kenapa bab ini penting? Kan itu rukhsah. Kalau kita lakukan, akan mendatangkan kecintaan Allah. Kemudian yang kedua, dan ini lebih penting lagi daripada yang tadi juga, walaupun tadi penting itu, karena ini adalah sunnah Nabi kita. Sunnah Nabi kita. Akan datang sebentar hadis pertama yang belum sebutkan. Bahwa Nabi SAW, beliau kalau sedang memakai sepatu, beliau tidak mencuci kakinya. Dan tidak membuka sepatunya, tapi langsung usap di atas sepatu. Dan dengan ikut sunnah Nabi, ini Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti saya. Artinya kalau kita lakukan sesuatu karena ikut Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Oleh karena itu kita melihat dan membaca biografi para salaf, orang-orang terdahulu yang hidup bersama Nabi SAW. Kadang kita dapat apa yang mereka lakukan, Masya Allah. Contoh misalnya Ibnu Umar. Ibnu Umar, kalau dia melakukan safar dari Madinah ke Makkah, maka dia akan singgah di mana Nabi SAW singgah. Padahal itu cuma singgah istirahat biasa. Tapi dia lakukan itu karena apa? Karena mencontoh Nabi SAW. Masalahnya, kapan lagi kita akan mendapatkan cinta Allah? Karena cinta Allah ini tidak bisa kita beli dengan uang yang kita punya. Tidak bisa. Tidak bisa kita tukar dengan dunia yang kita miliki. Tapi kalau kita melakukan sunnah, walaupun seringan apapun itu sunnah, kita akan mendapatkan cinta Allah. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi SAW. Maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Dan kalau kita dicintai oleh Allah, seluruh penduduk bumi ini akan mencintai kita. Itu pasti seperti itu. Seluruh penduduk bumi ini akan
mencintai kita sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ini alasan yang kedua kenapa pembahasan ini penting. Alasan ketiga, ini mengusap di atas sepatu itu diingkari oleh sebagian kelompok sesat. Makanya sebagian ulama ketika menulis buku akidah, pembahasan ini dimasukkan di dalamnya. Yaitu mengusap di atas sepatu. Dia diingkari oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang yang suka keluar dari pemerintahan yang sah. Demikian pula ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Dua kelompok ini yang menganggap tidak disyariatkan mengusap di atas sepatu. Atau di atas nanti kaos kaki. Dan tentunya ini adalah pendapat tidak dianggap. Kenapa? Karena menyelisih dalil-dalil yang sangat banyak. Kita akan mendapatkan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala beliau akan menyebutkan banyak dalil untuk menjelaskan bahwa mengusap di atas sepatu itu disyariatkan. Kalau kita hitung di sini hadis yang beliau sampaikan ada 8 hadis untuk mentakrir, untuk menetapkan dan menjelaskan bahwa mengusap di atas sepatu ini adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan ini baru hanya menyebutkan 8 tentang syariatnya mengusap di atas sepatu. Al-Hasan Al-Basri beliau berkata, haddatsani sab'una min ashabin Nabi SAW annahu masha ala khuffain. Menceritakan kepadaku 70 orang sahabat, 70 orang dari sahabat Nabi SAW menyampaikan kepada beliau bahwasanya Nabi SAW mengusap di atas sepatunya. 70. Demikian pula berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, laisa fi nafsi minal masih syai' fihi arba'una haditha anin Nabi SAW. Masya Allah. Tidak ada masalah sama sekali dalam diriku tentang mengusap di atas sepatu. Karena di dalamnya terdapat 40 hadis dari Nabi. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan 7 hadis. Tapi kata Imam Ahmad terkait dengan mengusap di atas sepatu itu ada 40 hadis. Satu hadis saja cukup kita mengatakan ini perkara sunnah. Ini perkara boleh. Apalagi ini ada berapa hadis? Ada 40 hadis kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Demikian pula yang dinukil dari Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, dia bilang laisa bainas sahabati khilafun fi jawazil mashi 'alal khuffain. Tidak ada di kalangan sahabat perselisihan akan bolehnya mengusap di atas kedua sepatu. Tidak ada perselisihan akan bolehnya. Makanya apa yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij serta sebagian kelompok Syiah itu tidak dianggap. Makanya kata Ibnul Mundir rahimahullahu taala, wattafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah, sepakat ahli sunnah wal jamaah akan bolehnya mengusap di atas sepatu. Ini membuat pembahasan ini penting di dalam pembahasan fikih. Di dalam pembahasan fikih. Kita baca hadis yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala yaitu di hadis nomor 55. Kalau dicetakan saya ini 55. Ada perbedaan penomoran ya di beberapa cetakan. Misalnya ini saya pegang 2 cetakan. Kalau di sini nomor 55, di cetakan saya ini yang sebelah sini nomor 53. Itu enggak masalah. Cuman yang cetakan ini yang lebih kuat penyandarannya karena beliau periksa tulisan tangan dari ya maktutot sebelumnya. Jadi beliau periksa beberapa tulisan tangan yang ada di masa ke masa dulu sebelum ada percetakan. Kemudian beliau tetapkan penomorannya. Jadi ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting intinya hadisnya. Intinya adalah hadis yang beliau sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatawaddaa
Fa ahwaitu li anzi'a kuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasa alaihima muttafaqun alaih. Kata beliau rahimahullah dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berwudu, yaitu Nabi. Fa ahwaitu li anzi'a kuffai. Saya pun merunduk untuk membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, da'huma, biarkan keduanya. Biarkan keduanya. Maksudnya tidak perlu dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sungguh saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Maka Nabi SAW mengusap di atas kedua sepatunya. Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di pertemuan ini sebagai pembuka, kita baca hanya satu hadis saja. Nanti pekan depan baru kita lanjut hadis berikutnya. Hadits ini disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala setelah judul bab untuk menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, menunjukkan disyariatkan dan dibolehkannya mengusap di atas sepatu. Dan ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari mana sisi pendalilannya? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Nabi SAW berwudu. Cuci kedua telapak tangan dan wudu. Setelah itu Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membukakan sepatu Nabi SAW. Kata Nabi, tidak perlu. Biarkan. Kemudian Nabi mengusap di atas. Padahal kita tahu bersama, di Al-Quran disebutkan kaki harus dicuci sampai mata kaki. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak berdiri melakukan salat, maka cucilah wajah kalian dulu sebelumnya. Setelah wajah, tangan sampai ke siku. Usaplah kepala kalian. Dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Diperintahkan. Makanya Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika Nabi SAW berwudu, belum ingin membukakan sepatu Nabi SAW. Karena belum mengira, ya belum akan cuci sebentar. Tapi kata Nabi, biarkan. Dan Nabi usap di atasnya. Ini hadis, kalau dalam ilmu usul fikih adalah taksis. Mengkhususkan ayat tadi. Asalnya kaki itu dicuci. Tapi khusus saat pakai sepatu atau kaos kaki, boleh diusap. Itu sisinya. Karena Nabi SAW melakukannya. Sama dengan yang pernah Ana jelaskan sama antum sebelumnya, waktu mengusap kepala. Kan Allah Subhanahu wa taala cuman katakan usap kepala kalian. Kan cuma seperti itu. Bagaimana caranya? Allah tidak jelaskan. Di mana dijelaskan cara mengusap kepala? Nabi SAW. Belum contohkan. Belum mulai dengan bagian kepala depan kepalanya. Kemudian beliau jalankan ke belakang dengan dua tangannya. Dan kembali lagi ke depan. Di ayat tidak ada. Dijelaskan di mana? Di hadis. Ini namanya ditaksis. Dikhususkan caranya. Dan dikoid caranya. Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah fungsi sunnah. Inilah fungsi sunnah. Sunnah itu adalah
diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita untuk menjelaskan Al-Qur'an. Untuk menjelaskan Al-Qur'an, itu fungsinya. Sama dengan sholat. Tidak ada cara sholat di dalam Al-Qur'an. Mau cari ini. Karena sebagian orang katanya tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kita tidak percaya. Seperti sebagian orang pembahasan kadang akhir-akhir ini kadang terkenal masalah ada siksa kubur atau tidak. Mereka bilang tidak ada. Kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau begitu nggak usah kamu sholat takbir. Karena kita dalam Al-Quran cuma diperintahkan sholat. Gimana cara sholat? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada di hadits. Yang ada di hadits. Karena hadits itu menjelaskan Al-Quran. Itu menjelaskan Al-Quran. Sama dengan ini. Asalnya, kalau kita berwudu, harus cuci kaki. Tapi kalau sedang pakai sepatu atau kaos kaki, boleh diusap di atasnya. Dari mana kita tahu? Karena Nabi contohkan. Ini dalilnya. Kemudian, masalah yang kedua, yang ingin juga disinggung di hadits yang pertama ini, bahwa syarat bolehnya mengusap di atas sepatu, itu kalau kita pakai sepatu kita tadi itu, dalam keadaan kita sudah berwudu. Dalam keadaan kita sudah berwudu. Itu sudah syaratnya. Karena Nabi katakan, jangan dibuka. Karena saya tadi pakai dalam keadaan saya sudah bersuci. Ini syarat bolehnya. Nanti ada lagi tambahannya di hadis-hadis berikutnya. Contoh misalnya gini. Kita dari rumah. Contoh kita dari rumah mau kemana ya? Yang saya lihat ada Haji Akis, ada juga Pak Dodi, orang Butung lah. Contoh nyata. Jadi Haji Akis dari rumah. Atau Pak Dodi dari rumah. Iya. Ke pasar Butung. Belum ingin sholat sebentar, pakai kaos kaki di Masjid Butung. Di pasar. Apa syarat yang harus dia lakukan supaya bisa sebentar itu, kalau wudhu tidak perlu buka kaos kaki. Kita cukup usap di atasnya, kemudian sholat pakai kaos kaki di masjid. Apa syaratnya? Sebelum pakai harus wudhu dulu. Baru kalau batal saat di pasar jualan, di pasar batal wudhunya, maka nanti kita pergi sholat duhur, berwudhu, tidak perlu buka kaos kaki. Cukup dicuci semuanya, kedua telapak tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, cuci wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, pas kaki, usap. Tidak perlu dicuci. Boleh dengan syarat tadi, dipakai dalam keadaan sudah bertoharoh. Ini syarat bolehnya mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Dan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, yang diusap adalah di atasnya. Cuman ini kita akan kembali tegaskan di pertemuan akan datang, karena terikat dari hadits ini, kemudian perkataan Ali ibn Abi Thalib setelahnya. Kita akhirkan karena kalau saya masuk ini akan panjang. Kita sisakan saja untuk tanya jawab. Ini sebagai pembuka untuk bab yang baru ini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh langsung, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Iya. Ada 3 pertanyaan ya, sebagaimana yang kita dengarkan. Kita lihat satu-satu itu yang disebutkan tadi oleh beliau. Yang pertama, seorang sholat. Setelah sholat, kalau salam ke kanan, dia buka tangan kanan. Salam ke kiri, ada yang buka tangan kiri, ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Kemudian setelah itu dia usap wajahnya setelah sholat. Terkait dengan masalah yang pertama, membuka tangan kanan saat salam kanan, kiri saat salam kiri, itu dulu dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tapi Nabi SAW menegurnya. Apa itu? Seakan-akan ya ekor-ekor sapi. Maksudnya dia mengangkat, berisyarat kalau salam. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cukup dia menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak perlu tangan. Makanya setelah itu tidak ada lagi sahabat yang melakukannya. Sekarang kalau ada yang melakukannya, maka itu adalah sudah tidak ada lagi tuntunannya. Cuman mereka Pak, ketika kita tanya kenapa dia buka, bukan sebenarnya karena hadis Nabi. Kalau bukan karena hadis itu tadi, katanya kalau kita salam ke kanan, buka telapak tangan kanan, itu membuka pintu surga. Iya, membuka pintu surga. Di kiri kenapa tidak dibuka? Karena kita tutup pintu neraka. Kita katakan pintu surga itu Pak, tidak dibuka dengan telapak tangan, tapi dengan amalan. Kita sholat, itu sudah membuka pintu surga. Bukan dengan telapak tangan. Enak sekali. Surga dibuka dengan telapak tangan. Yang membuka pintu surga bukan tangan kita. Tapi Nabi SAW yang minta izin untuk dibuka pintu surga. Itu yang kita jelaskan. Karena dalam hal ini tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Hanya kaji-kaji saja. Haji Udin kayaknya banyak tahu itu terkait dengan kaji-kaji begitu. Kalau angkat tangan itu ada maknanya. Kalau sujud ada maknanya. Ruku ada maknanya. Itu kajian mereka. Ya, kajian orang-orang yang ya mencari tahu hikmah. Kenapa sujud, kenapa ruku, kenapa begini. Seperti itu. Itu semuanya tidak ada tuntunannya dan tidak ada contohnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan, adapun mengusap. Mengusap. Sebenarnya Pak datang hadisnya terkait dengan doa. Yang mengusap wajah itu terkait dengan doa. Ada hadis yang datang dari Nabi SAW yang mereka riwayatkan, yang mereka nukil dalam hal ini. Nabi SAW kalau berdoa belum mengusap wajahnya. Cuma hadis ini palsu Pak. Hadis ini doib sekali. Lemah sekali. Tidak dipakai untuk berdalil. Tidak dipakai untuk berdalil. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Kedua tilawah. Sujud tilawah di hari Jumat. Terkait dengan sujud tilawah, Pak. Sujud tilawah itu adalah sujud karena kita baca ayat sajadah. Itu artinya sujud tilawah. Sujud karena baca ayat sajadah. Ayat sajadah. Nabi SAW terkait dengan sujud di ayat sajadah itu hanya dinukil dari 4 tempat Nabi sujud. Cuman mayoritas ulama mereka berpendapat 4 ini adalah isyarat dari Nabi SAW. Kalau semua yang ada lambang sajadahnya itu sunnah kita sujud. Sunnah kita sujud. Itu mayoritas Pak. Sekarang tinggal kita bahas apa yang kita tanyakan tadi. Hari Jumat. Sebenarnya tidak dikhususkan hari Jumat, Pak. Kita sujud di hari Jumat karena sunnah di hari Jumat. Di rakaat pertama kita baca ayat surat As-Sajdah. Alif Lam Tanzil. Kemudian di rakaat kedua kita baca surat Al-Insan. Nah, kalau kita baca surat As-Sajdah di rakaat pertama, ada lambang sujudnya. Maka sunnah kita sujud di situ. Itu yang membuatnya, Pak. Bukan karena hari Jumatnya, karena lewat ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini, surat As-Sajdah, sunnah dibaca hari Jumat subuh. Seperti itu, Pak. Dan kalau lewat, maka sunnah kita sujud.
Di atas pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Hanya itu tadi, Pak ya. Saya tidak dengar, Pak. Oh, tentara lagi mengawas. Langsung sholat tanpa wudhu. Hanya lap bagian dia di sepatunya. Dia sholat pakai sepatu atau tidak? Pakai tidak apa-apa. Itu tadi syaratnya, Pak. Yang penting dia tadi pakai sepatunya dalam keadaan sudah berwudhu. Sudah berwudhu. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah boleh makmum membaca surat Al-Fatihah 2 kali? Karena ditakutkan bila lupa membacanya. Dan sahkah solatnya bila kita menjadi makmum yang imamnya tidak tumak ninah dalam solat? Membaca surah Al-Fatihah boleh nggak 2 kali? Nggak boleh. Itu was-was namanya. Kita bangun saja di atas yang yakin. Kalau sudah yakin kita baca, nggak boleh kita ulang. Karena kalau kita biasakan seperti itu ada pintu seton untuk masuk. Ada pintu seton untuk masuk. Kita bangun saja di atas yang yakin. Kalau sudah yakin baca, itu kita amalkan. Iya, itu yang kita amalkan. Tidak perlu kita ulangi lagi. Tidak perlu kita ulangi lagi. Nanti lama-lama seton akan bermain-main dengan kita. Lama-lama bukan Al-Fatihah yang kita ulang, tapi ruku. Lama-lama bukan hanya ruku, tambah juga sujud. Kayaknya tadi baru sekali. Padahal sudah 2 kali. Lama-lama kita akan disuruh mengulang solat. Seperti tadi solatmu tidak sah. Ya kalau seton dituruti, capek kita. Capek kita. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ada seorang yang dihayalkan, ada yang keluar sesuatu di bawah. Dihayalkan. Kata Nabi SAW, la yansorif. Jangan dia keluar. Hatta yasma'a sautan aw yajidi riha. Sampai dia dengar suara atau cium bau. Bayangkan, dihayalkan keluar kentutnya. Kata Nabi, jangan dia keluar dari solatnya. Sampai dia dengar suara, ada suara bom tiba-tiba, pup. Iya, keluar, Pak. Iya. Demikian pula kalau cium bau. Tidak ada bunyi, tapi Masya Allah. Baunya. Nah, ini harus kita keluar, harus menyaku. Tidak boleh, takut deh nanti saya dicurigai. Tidak boleh, harus kita keluar kalau sudah seperti itu. Harus kita keluar kalau sudah seperti itu. Jadi tidak boleh kita ikuti syaitan dalam masalah itu. Kemudian, sahkah solatnya bila kita menjadi makmum yang imamnya tidak tumanina dalam solat? Kita yang tumanina. Kita usahakan saja tumanina. Kalau dia tidak tumanina, urusannya. Karena kalau dia salah, dosanya untuknya. Kalau dia salah. Kalau dia benar, maka pahalanya untuk dia dan untuk kita. Kalau dia salah, dosanya untuk dia dan pahalanya untuk kita. Kita yang berusaha untuk tumak nina. Ya. Kalau tidak bisa kita tumak nina gara-gara dianya cepat sekali, kita sholat di tempat lain. Cari tempat lain itu lebih utama dan lebih baik. Apa hukumnya jika kita sujud tetapi jidat kita terhalang oleh rambut? Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Bahkan kalau kita sujud, tidak boleh kita singkirkan rambut kita. Langsung saja. Langsung saja. Karena kalau yang menghalangi adalah yang bersambung dengan badan kita, itu dimaafkan. Yang makruh itu, kalau yang menghalanginya adalah yang tidak bersambung dengan badan kita. Itu yang makruhnya. Itu yang makruhnya. Misalnya mereka katakan kalau songko ini sampai ke jidat. Ini namanya tidak bersambung dengan badan. Ya, ataupun sorban. Sorban. Kita sujud, sorban menghalangi jidat. Misalnya begitu. Itu kata mereka makruh. Kata mereka apa? Makruh. Dipahami ini dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah. Itu wallahu alam. Adapun yang bersambung dengan badan, tidak ada masalah. 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 Tidak ada ma
Di sini ada pertanyaan, Ustadz pernah bilang kalau boleh mandi wajib sekalian niat untuk wudhu. Lalu bagaimana jika sementara mandi kita buang angin atau buang air kecil? Apakah itu membatalkan niat wudhu? Jadi itu bukan saya bilang ya. Sepakat para ulama kalau kita mandi junub itu cukup untuk wudhu. Artinya tidak perlu kita wudhu setelahnya. Kalau kita mandi junub itu disepakati oleh para ulama, tidak diperselisihkan. Tidak diperselisihkan. Itu sudah benar yang ana bilang itu berdasarkan kesepakatan. Bukan ana yang bilang, tapi berdasarkan apa yang ana baca bahwa mandi junub untuk membersihkan dan mensucikan hadas besar, maka itu mencukupi dari hadas kecil, yaitu wudhu. Itu disepakati. Tinggal sekarang masalahnya, bagaimana kalau kita sedang mandi juga buang air kecil atau kentut? Apakah perlu kita wudhu lagi? Iya, kita perlu wudhu lagi. Karena batal wudhu niat tadi dengan kencing. Kita wudhu lagi setelahnya. Kita wudhu lagi setelahnya. Itu yang dijelaskan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan akan harus wudhu setelahnya. Harus wudhu lagi setelahnya. Ini ada pertanyaan. Disebutkan, Ustadz, di dalam Al-Quran disebutkan di akhirat kelak ada 3 golongan. Golongan kanan, kiri, dan satunya golongan apa lagi Ustadz? Tidak tahu. Yang saya tahu itu kanan dan kiri. Ashabul yamin dan ashabul shimal. Ada golongan kanan dan ada golongan yang kiri. Kan seperti itu disebutkan. Enggak tahu ada golongan yang ketiga. Siapa yang tahu? Enggak apa-apa, kasih faedah. Karena saya tahu cuma 2 golongan. Cuma kanan atau kiri. Surga atau neraka. Tidak ada yang tinggal di tengah-tengah surga atau neraka. Siapa yang tahu yang ketiga? Ada faedah? Enggak apa-apa. Siapa yang pernah baca bahwa ada 3 golongan? Siapa? Saya kasih hadiah. Dan ini faedah bagus sekali. Nah, betul. Siapa yang tahu? Tidak ada. Iya. Iya. Apa belum bilang? Orang-orang soleh, orang soleh terdahulu, dan orang-orang soleh kemudian. Berarti semua kan ashabul yamin, Mbak. Cuma bedanya orang soleh dulu dan orang soleh sekarang. Berarti ini 2 golongan berarti, satu saja jadinya. Siapa lagi yang pernah dapat yang lain? Yang pernah baca faedahnya? Berarti kita dapat hadiah, Pak ya? Karena kita kasih itu. Tapi satu itu, Pak. Cuman ada orang dulu, ada orang belakangan. Iya. Siapa yang pernah baca faedahnya? Silakan, enggak apa-apa. Ada yang pernah dapat lagi? Siapa ini golongan yang ketiga? Ada? Hah? Ada pernah untuk dapat? Tidak ada? Silakan Pak. Ya? Yang orang yang berada di masa fatra. Itu kan nanti diuji, Pak. Dia jadinya juga golongan kiri atau kanan. Jadi ini orang yang masa fatra. Tahu masa fatra? Masa fatra itu tidak ada pengutusan nabi di situ. Antara 2 nabi sebelum dan setelahnya. Iya, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia bangkit di hari kiamat. Ya, ujungnya kalau lulus kanan,
Kalau tidak lulus kiri. Iya. Ada lagi? Oh ya, dapat hadiah juga. Masya Allah. Jadi 2 dapat hadiah ini ya. Dah. Nanti ingatkan pekan depan tagih. Siapa lagi? Dapat hadiah juga? Tidak apa-apa, dapat hadiah. Silakan. As-sabiqun as-sabiqun. Ulaika humul awwalun. Terus setelahnya al-muqarrabun. Iya, semua itu kan kanan. Cuma ada as-sabiqun, ada al-muqarrabun. Ini tingkatannya saja. Ini masalah tingkatannya. Di dalam surga itu ada as-sabiqun, ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin. Semua ini satu saja. Ashabul yamin. Cuman dari ashabul yamin ini ada yang sabiqun, ada muqarrabun, ada ashabul yamin saja. Nah, makanya disebutkan di ayat yang lain, wa ashabu fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun yang diberikan catatannya lewat tangan kanannya. Setelahnya, wa amma man utiya kitabahu bisyamali. Cuma 2 yang disebutkan. Yang kanan ini ada as-sabiqun, ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin. Sama dengan penyebutan ayat. Ada orang yang diberikan kitabnya dari tangan kirinya. Tapi di ayat yang lain, wara'a dhuhri, di belakang punggungnya. Maksudnya komprominya, dia pakai tangan kiri tapi lewat belakang. Jadi begitu komprominya semua ayat ini. Mungkin kalau kita baca sepertinya 3, padahal sebenarnya enggak, 2. Mungkin dipahami? Alhamdulillah sudah 3 dapat hadiah. Siapa lagi? Enggak ada lagi? Ashabul Araf. Itu bukan di bukan di sana itu, saudara. Iya. Jauh. Kita judulnya akhirat. Nah, alhamdulillah. Enggak dapat hadiah ya. Iya. Iya. Karena kita beda judul. Siapa lagi yang bisa kasih faedah? Enggak ada? Pak Repo? Ada masalah? Ada faedah Pak Repo? Siapa lagi? Baik. Kalau enggak ada, kita satu lagi. Satu pertanyaan lagi, baru kita tutup. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Apa hukum suami yang mencumbu istrinya dalam keadaan suami sedang puasa? Iya. Jadi suami yang mencumbu istrinya dalam keadaan suami sedang berpuasa. Apa hukumnya? Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Nabi SAW mencium istrinya dalam keadaan belum puasa. Belum mencium istrinya. Datang kepada Nabi SAW seorang bertanya. Seorang yang mencium istrinya. Nabi bilang tidak apa-apa. Nabi bilang tidak mengapa. Demikian pula datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi SAW, dia bilang, saya binasa. Ada apa? Kenapa? Saya cium istriku siang hari di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau kamu berkumur-kumur di siang hari di bulan Ramadan? Apa jawaban antum ini? Kan begitu? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, tidak apa-apa, kan berkumur-kumur di siang hari bulan Ramadan tidak mengapa. Pamah, maka kenapa? Artinya sama saja, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Sampai manakah batasan cumbu yang diperbolehkan saat puasa? Ya, batasannya pertama, tidak boleh cumbu mulut. Karena kita akan menelan ludahnya. Tapi ini bukan pembahasan saya, ini pembahasan ulama. Jangan sampai rantasana Ustadz kah? Iya. Tidak. Kita cumbu yang dohir saja. Yang dohir saja. Iya, boleh. Dari kaki sampai kepala, boleh. Yang penting jangan sampai mengantarkan kita ke jima atau keluar mani. Kalau kita yakin kita tidak mampu menahan diri, kalau sudah mulai pasti kita akan akhiri dengan itu, tidak boleh.
karena akan batal puasanya. Karena akan batal apa? Puasanya. Nabi SAW ditanya tentang hal itu, Aisyah ditanya. Karena Nabi SAW mampu menahan syahwatnya. Kalau antum mampu menahan, boleh. Tidak mengapa. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan, masih banyak pertanyaan, tapi sudah habis waktu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang salahnya itu kekurangan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.